calling Kak Roro nih bisa calling di mana nih Kak? Calling di bawah sini. Ya di bawah sini ya. Ada akun Instagram dan Ya kalau akun Instagramnya Tio ada di sini. oh, iya. Kalau akun Instagram yang set ada di sini. Kalau saya ada di sini. Oke. Jadi, Kalau ya. akun WhatsApp ada di Di sini Tiup. Oh iya, jadi itu teman-teman ya kalau ini mau apa? masih ada. Facebook, Oh, kami iya, cek iya. di Facebook ada di sini. Oh, iya. Biar susah editnya. What's up guys? Facebook guys, Line guys, Twitter guys. ngopi guys. Ngopi dulu dong. Dulu untuk Indonesia yang lebih maju, yuk. Apa dibikin di sini? Oh. Dulu. Oke, kembali lagi bersama saya Pino Gebastian. Saya Reza Hardian. Inilah kami Karoro. Kacororo. Di mana Roro? Di situ ada kami. Kami tampan. Tanpa paisangan. Dan oke, kali ini kita sudah berada di ngopi. Apa ngopi? Ngobrol. Ngobrol. Harus lucu dong pinya apa? Ngobrol di dalam pipi. Garing. Bicara kok juga biar lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel YouTube yang Polman dalam program Ngobrol Pintar bersama saya Ainun Zakia. Oke teman-teman, saya sekarang sudah bersama dua pemuda tampan tanpa paisangan. Iya. Dua orang konten kreator yang sekaligus juga dua orang stand up komedian. Iya. Ya bisa. 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 Ada Kak Tio dan ada Kak Ahmad Z. Iya. Ya. Oke. Kalau Kak Ahmad Z ini juga sekaligus ketua stand up komedi dan yang di sebelahnya Kak Tio, foundernya stand up komedi Polman. Iya. Iya. Jadi Sebentar lagi bubar. pemuda berprestasi ya bisa dibilang. Prestasi dong. Tidak dong ya. Pemuda berprestasi karena menciptakan wadah orang-orang lucu di Polman. Harusnya begitu. Oke, Kak Tio dan Kak Zat, hari ini kita mau bincang-bincang. Oh iya, boleh. Mau ngobrol Boleh. pintar, mau ngopi-ngopi. Boleh. Ini Mengenai, ada kopi. Minum dulu. Iya, boleh diminum dulu. Tes. Yang lucu dong. Cici. Masih Ngopi lucu dong. Ini dari bibir saya lucu. Iya. 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 Ya, oke. Jadi dua orang konten kreator yang juga punya YouTube channel Karoro TV. Iya. Yang sekarang subscribernya sudah berapa, Kak? Wow, kita sudah berdiri itu kurang lebih 6 tahun dan subscribe kita belum cukup 1000. Ya. Tapi saya sudah subscribe loh, Kak. Iya, Jadi berarti subscriber 997. Iya. Peningkatan subscriber kita tidak ada karena kita jarang bikin konten lagi, tapi Nah, itu bisa lah. akan jadi pertanyaan juga kenapa Karoro TV sekarang sudah tidak bikin konten. Oh iya. Nanti Tapi kita nanti jawab, ya, nanti ya. Oke, kalau untuk sekarang nih kan Karoro TV yang punya Kak Tio sama Kak Z Ya. 3. dan Kak Alvin. Iya. Ya. Ya. Sejarah terbentuknya Karoro TV dulu deh, Kak. Pertama, gimana ceritanya akhirnya Karoro TV ini bisa ada? Jelaskan, Tio. Sebelum Karoro TV ada, sebelum channel YouTube Karoro TV ada, 2015 itu kami kan dipertemukan di stand up comedy. 2014. Ya, terus kita coba bikin duo MC. Nah, untuk mengangkat duo MC itu, Siapa dua MC-nya? ya kita. Oh, iya. Ya Karoro itu kan Oke. MC sebenarnya. Oh, iya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa dapat panggung? Makanya kita bikin panggung sendiri. Caranya bikin channel YouTube supaya kita dikenal orang. Gitu. Tujuan awalnya itu untuk bikin channel YouTube 2016. Karena panggilan awalnya yang paling utama itu karena kita di stand up comedy, teman-teman bikin event selalu lebih banyak mengundang MC daripada Stand up stand up komedinya. Jadi kita ya yang bisa Tio, yang bisa saya. Karena awalnya ini kami tidak berdua dua MC.
Ya, kami sendiri-sendiri. Ini ada pasangannya dulu. Kita dulu ada pasangan MC sendiri. Iya, saya juga ada pasangan MC. Terus kami tidak ketemu. berjodoh, sekarang berjodohnya. Ya, terus kami ketemu bikin Karoro. Nah, dari MC itu untuk menaikkan trafficnya, kita bikin channel YouTube Karoro TV. Nah, gitu. Gitu. Kalau Ya. Karoro TV itu sebenarnya apa Kak? Singkatan kah atau ada istilah? Iya, Karoro kan kalau bahasa Polewalinya itu Karoro, tarpal apalah semacam karung ya, Karoro bahasa apanya itu yang dinding Karoro. Tapi Makna itu pertama. makna pertama. Tapi kalau dari kami sendiri itu Itu singkatan. Karoro kaco itu biasanya menandakan kalau laki-laki. Laki-laki. Roa-roa kan apa? Suka rame-rame. Ya, rame-rame. Jadi Artinya itu roa-roa, kita laki-laki yang suka di keramaian. iya, bahasa Indonesianya lelaki panggilan. Iya. Iya, karena kami datang kalau dipanggil. Anda mau manggil kami. Bukan saya yang panggil. Oh iya. Oh iya. Oke, jadi itu ya filosofi dari Karoro, Kaco Iya. Roa-Roa. Kaco Roa TV. Nah, kenapa TV? Kenapa TV? Kenapa tuh? Ya, itu. Karena kita dinonton di TV bukan di radio. Di HP. Oh, di HP. Iya. Iya. Nanti kita ganti Karoro HP. Nah, supaya lebih ini kan Iya. kalau TV kan sudah Iya. mainstream didengar orang, jadi kayak gampang diingat gitu. Karoro TV. Oke, jadi Kalau itu nama YouTube-nya Karoro TV, tapi kalau kita berdua MC itu namanya Karoro. Kaco Roa-Roa. Kaco Roa-Roa. Jadi sudah punya julukan sendiri ya. Jadi Kaco sama Kaset ini sudah sepaket ya. Iya. Nggak bisa dipisahkan lagi. Bisa tergantung Bisa. tergantung waktu. panggilan. Tergantung waktu. Terwaktu. Oh, waktu. Oke. Oh, Dan sudah sebenarnya berubah kalau ya. dihitung-hitung kami lebih gampang ketika berdua daripada Iya, sendiri-sendiri. Sendiri. Karena lebih enak tektok-tektoknya atau Bukan karena juga, lebih enak apa? lebih hemat dalam waktunya. Waktunya. Lebih hemat dalam waktu itu. Iya. Kalau MC-nya sendiri sudah sejauh mana MC-nya Kak? Dari Maksudnya, hal kecil dan sampai Jadi apa? Dari skala ke- event atau ya, skala event, atau lokasinya? sampai lokasinya Oh, juga iya. bisa. Silakan bro. Pernah MC di mana saja dan acara apa saja? Awal jadi MC. Boys, kalau dari awal, Sudah banyak ya. jelaskan dulu. Awalnya itu ya mulai awal di 2015 ya. Ya, 2015 di acaranya Kompadansa ya. Ya, ini acaranya komunitas penggiat budaya dan wisata kalau tidak salah ya. Pada saat itu itu panggung pertama kali kita berdua ya. Waktu pertama kita nge-MC itu kami tidak dibayar, Ya. tapi karena kami senang, makanya kami yang menawarkan pertama kali, bahkan biar kami yang isi sebagai MC. Itu awal-awal. Terus lama-lama kok kayaknya Asik, asik, ya. terus orang mulai Iya. menghargai kita. Oh, kayaknya mungkin karena senang toh, senang dihibur, mulai menghargai. Iya. Bayaran pertama berapa tuh? 50.000. 50.000 dibagi dua. orang. Ya. Tidak 50.000 per satu. Tapi yang paling bayarannya lebih banyak tidak dibayar. Nasi kotak. Nasi kotak. Padahal kerjaan MC sebenarnya cukup, kalau untuk Kak Tio dan Kak Z berat tidak jadi MC seharusnya Bu. Tidak sih. Kalau Kalau Kang secara pribadi kan kalau misal kayak tadi tidak dibayar, padahal kan MC sebenarnya dalam satu event Ya. cukup berpengaruh penting Ya, ya. karena harus membawa acara itu lebih asik, lebih hidup. Tapi kalau seperti itu, Itu kan tadi panggung ini ya, panggung Iya. paling pertama kan. oh iya, iya. Nah, tapi semakin kesini, terakhir kita MC acara paling besar apa bro? di acara FIFAP. Hah? FIFAP IFAF tahun berapa Kak? Tahun lalu. tahun lalu. Ya kan tahun ini. Ya. Itu Itu karena acara kita paling besar. kita selalu berdoa tahun ini targetnya apa, tahun ini kita harus teman-teman kita harus ngisi acara di sekolah, akhirnya kita coba dan kita target lagi tahun kalau bisa kita masuk di festival budaya lah, acara setelah kita masuk di festival budaya Polewali itu target lagi, semoga kita nanti bisa acara lomba itu dan akhirnya kita bisa festival budaya dan kita lagi target kapan ya kita MC tahun baru kan acara misalnya akhirnya kita MC tahun baru dapat dan akhirnya kita acara terbesar bermimpi lagi kapan kita bisa MC FIFAP ya akhirnya kita bisa MC FIFAP. Nah, setelah itu kita punya target lagi kapan kita bisa MC di luar Polman. Ya. Nah, di Sampaian, di Mamuju, Sampaian. di Topoyo, nah kayak begitu. Tapi kalau menjawab pertanyaan yang selanjutnya, ya memang MC itu harusnya memang berat bebannya karena
inti Iya. acara ada dikendalikan oleh MC itu. Karena jujur saja setelah mungkin ada panggung 100 panggung yang kami lalui, kita sebelum tampil tuh selalu apa istilahnya rawan deg-degan itu terus. Karena ya pokoknya ada bagaimana tuh Tio Sandi? Yang mana? Yang kalau grogi Iya, iya. sebelum naik panggung kita selalu berdoa, lucu ya bro. Dan itu kuncinya kita harus sebelum kita naik panggung apapun caranya kita selalu berdoa. Semoga tidak salah Mau bicara. acara besar, mau acara kecil, bahkan acara yang harusnya tidak usah pakai MC dan karena yang bikin mungkin teman kita mau bantu. Nah, kadang kami pikir dan itu harus maksimal. Maksimal. Itu kalau yang kami Iya. yang kami jalani selama ini. Tapi sih kalau dibilang berat apa tidaknya itu karena kami memang suka MC, kita Karena memang sudah passionnya di kita suka memang hobi dan itu kalau dapat bayar itu cuma bonus buat kita. Sebenarnya kenapa kami terjun ke MC ini? Karena kami berdua orangnya narsis, ingin dikenal orang. Karena kami ini sama. Terima kasih stand up. Oke, menarik ya. Hmm. Penasaran, sebenarnya Kak Tio sama Kak Z ini backgroundnya sebenarnya apa? Background apa pendidikan? Pendidikan atau ada Ya. pekerjaan lain? Ini Nggak dulu. mungkin Ya. apa bergantung hanya di MC aja nih Kak? Tidak, kalau pekerjaan utama saya itu sebagai wedding photographer. Jadi dari 2013 saya sudah kerja sebagai wedding photographer. Nah, ada namanya brand saya yang baru Dipaksa. Iya, Itu pekerjaan utama sebenarnya. Nah, ini kan hobi, Iya. hobi suka bicara, hobi. Nah, makanya bikin ini Karoro. Terus kalau background pendidikan saya ini apa apa kayaknya kalau orang lihat kayak nggak percaya begitu toh. Saya S1 in sistem informasi. Jadi komputer gitu. Iya, dia sarjana satu. Nah, kalau ini Kalau saya backgroundnya ini sebenarnya sih banyak. Saya ini anak remaja masjid, pengurus. dia guru. Saya pengurus masjid. Saya ini juga sebagai guru honorer. Tidak usah dipertegas honorernya dong. Iya. Tapi insya Allah sertifikasi sudah jalan. Saya ini juga guru matematika. Iya. Jadi sebenarnya Di- kami berdua nih Jago hitung-hitungan ya? wes, Iya, kalau masalah hitung-hitungan Hitung-hitungan. makanya setiap ada job kalau urusan deal kasih ke dia. Ya, iya. Urusan konsep saya nggak apa-apa bikin konsep tapi urusan deal ke dia. Iya deh. Karena dia kalau sama orang dia enakan. Kalau saya kan tidak enakan. Iya. Tidak enak menolak meskipun waktunya sedikit. Tapi kalau dia waktunya harus cocok. Kak Tio sama Kak Z ini kan background pendidikannya Saya minum boleh? boleh Iya, silakan. tidak Background boleh. pendidikannya beda dengan karir sekarang. Kalau ini masih nyambung Masih iya. karena dia guru matematika. Kalau saya sistem informasi ya ke wedding photographer dan itu masih ada ilmu yang terpakai di situ. Terus kalau untuk sebagai konten kreator dan juga stand up comedian, saya boleh nanya belajarnya di mana gitu Kak? Apa otodidak? Apa pernah ngikutin komunitas lain sebelum bikin komunitas stand up comedy? Apa gimana tuh Kak? Pertanyaan berangkatnya bisa jadi MC sekarang seperti ini. Iya. Kalau saya awal belajarnya MC, saya pertama kali belajar bicara depan umum itu membaca sumbangan masjid. Jadi setiap Ramadan, Setiap hari Jumat. bukan setiap Ramadan, Setiap Ramadan. saya iya, membacakan membangka orang sumbangan sahur. hari ini. Iya, karena saya ingat MC yang paling pertama kali saya bawakan itu adalah musabakat tilawatil Quran MTQ. Saya MC MTQ, peluang gemut orang. Dan akhirnya ya sampai sekarang ini bisa Karena seperti sudah itu. banyak jam terbang jadi bisa lebih profesional jadi MC ya. Iya. Kalau saya pertama kali belajar bicara depan orang itu ini karena ini kan suka nonton film, terus semua film, terutama film-film Komedi. film ya, kalau lebaran pasti ada tuh. Terus 2011 mulai ada stand up di TV. Nah, mulai nonton kayaknya bagus ini bicara sendiri. Nah, 2013
bikin 2014 bikin. Nah, Iya. dari situ mulai public speaking, belajar otodidak di YouTube. Karena kebetulan dia juga kemarin dia ketua OSIS ya. Ya. Ketua OSIS, jadi kita sudah vokal. Saya juga pengurus OSIS dulu waktu di Jadi sekolah. dari Jadi sekolah sudah punya basic pintar ngomong. Basic, ya, aktif basic di public organisasi. atau kalau orang sini kita biasa disebut apa pawang. Sebenarnya kita cerewet awalnya itu di Jadi situ. kita karena cuman kenapa tidak? Karena kita suka bicara. Bagaimana caranya nih supaya kita dapat ini hal yang positif dari banyak bicara. Dan semakin ke sini, Ya. semakin banyak. Kita awalnya dulu papawan dan akhirnya sekarang ini orangnya kita ini jadi pendiam. Kalau saya ini jujur saya di rumah pendiam saya. Kalau tidak Karena kalau banyak tidak masalah penting. mungkin, Kak. Bukan. Tidak. Kita bagaimana di komedinya semakin apa? Semakin receh. Sebenarnya kita ini paling pacala-cala. Di sosmed itu kita tidak suka yang like. Jadi di sosmed itu antara like, komentar itu tidak tahu ya, like atau suka itu amat cala sama aja. Karena banyak orang berpikir kita ini kalau di panggung cerewet terus di lingkungan rumah sosial dan lain itu kita cerewet juga, sebenarnya enggak. Jadi dari awal kita belajar MC itu memang kita fokusnya untuk menghibur orang. Iya. Jadi untuk menghibur orang dan kepuasan sendiri. Awal-awal belajar itu, tapi sekarang apalagi karena pandemi Iya. Sepi job. Bukan sepi. bukan sepi lagi. Tidak ada. Tidak ada job. Sepanjang tahun Iya. 2020 Ada. di awal Ada beberapa. Biasa. Cuma tidak seram. serame tahun-tahun sebelumnya. Ya, lumayan. Dan itu awal-awal belajar Iya. dulu. Tapi yang intinya kan selalu belajar sama senior. Iya. Banyak baca buku, nonton. Baca buku juga. Ya. Baca buku Citranto. Baca buku. Dan yang paling, kalau saya pribadi saya paling sering pergi nonton acara-acara teman-teman. Kalau ada acara event saya belajar Iya. di situ. Jadi selain dari informasi kayak dari YouTube, Google, kalau saya kan hobinya baca koran. Selain itu bedanya saya cara belajarku dengan cara belajarnya saya. Kalau cara belajarku karena saya orangnya suka nongkrong, suka bergaul. Waduh. Jadi saya belajarku banyak itu kayak dari misalnya senior-senior yang sudah lama di dunia panggung, dunia teater, dunia sastra, kita ngobrol-ngobrol dari situ dapat Sastra trotoar. dari situ awal-awal belajarnya. Ya lama-lama kita coba implementasikan ke Karoro. Begitu. gitu. Oke. Sebenarnya Iya. ya, nanti pertanyaan selanjutnya. Apa-apa, Soalnya kita ini kalau dilihat ini berdua ini kalau di panggung itu kita akrab sekali. Padahal setelah turun panggung kami itu beda selera sekali sama Tio. Karena pertama, saya orang paling suka kopi. Pokoknya kopi apapun saya minum kan. Mau kopi hitam, mau kopi yang ada di kafe-kafe saya minum. Iya. Dia minum kopi satu langsung muntah. Tidak Dia mungkin. tidak peminum kopi. Saya tidak pengen kopi. Jadi beda tempat nongkrong kami. Makanya itu yang kayak itu yang bikin kita kaya akan referensi Iya. ketika di Dia suka di warkop, saya tidak suka di warkop, saya lebih suka di acara elektron. Iya, jadi selalu ada. Campur sari. Iya. Anda pasukan joget ya? Ini pasukan joget telah ditemukan bro, hey. Oke. Jadi sebenarnya kalau di kehidupan selain di panggung, Kak Tio dan Kak Tio ini jarang ketemu. Ya, Jarang di satu tempat tongkrongan juga. ya. Iya. Tapi kalau secara pribadi, apa pernah ada konflik batin, konflik apa sehingga pernah Oh kalau konflik pribadi? secara kasat mata tidak pernah. Tapi kalau baku cerita-cerita itu kan sudah pasti. Sudah pasti. Itu sudah pasti. Kita kan Cender ya? itu konten kami cari bercerita belakang. Pokoknya ya curhatan, pokoknya ya kita manusiawi lah. Sudah. Kalau perasaan biasa ada perasaan kayak tidak enak tuh atau perasaan jengkel pasti pernah. Tapi kami selalu berusaha untuk tetap menjaga pertemanan karena basicnya kan memang kan pertemanan. Teman, jadi jangan sampai gara-gara waktu hubungan pertemanan hancur. Jadi kadang kalau masalah apalagi masalah ini toh, masalah uang kan biasa itu orang pertemanannya hancur karena uang. Tapi kalau kami Insya Allah kan
Ya, Iya. makanya kami selalu Untuk saat ini ya, iya, untuk saat ini. ya mudah-mudahan karena selama ini kan kita sudah ini pernah dapat honor yang paling murah sampai yang paling paling besar. kita sudah alhamdulillah pernah dapat. Dan kita selalu tekankan bahwa berapapun yang kita dapat itu nilainya sama. Jadi maksudnya bukan hanya nilainya sama, makanya jangan lihat uangnya, tapi lihat proses kita selama ini. Makanya berapapun nominal yang kita terima, karena kan selalu kami bagi dua. Jadi aman, tidak pernah Aman, ada plus tidak ada. Dan ya tidak pernah berkelahi deh gara-gara apalagi gara-gara uang itu kami sangat hindari. Karena misalnya begini, ada job sekian, dia merasa cocok, saya merasa tidak cocok, tapi karena mungkin dia butuh, saya bantu dia gitu. Begitu ya? Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya. Gitu ya. Begitu. Iya, karena kan kita mengajak job, kalau ada temannya Tio kan yang dihubungi adalah Tio. Iya. Pasti dia nawar ke Tio. Saya tidak kenal itu. Ini yang paling sering ini. Kalau masalah honor dia yang paling sering. Kalau saya sih terserah. Bilang berapa, oke ambil saja. Kalau kita itu jarak, aduh, jangan enggak usah nih. Karena begini, kami juga sadar meskipun teman kah atau siapapun, karena kami selalu berpikir bahwa orang bikin event, kami berpikiran begini, bagaimana caranya supaya kami ini kan kayak kalau dunia per-MC-an di Polman kan bukan cuma kami berdua, Iya. banyak, ada yang di atas kami, ada juga yang baru mulai muncul. Kami selalu berpikir bagaimana caranya supaya orang-orang kayak kami ini dihargai di lapangan, di lokasi, di event. Caranya adalah ya dengan memberikan ya tadi itu batasan tarif supaya orang-orang yang bikin event berpikir juga, wah nggak bisa dipandang enteng ini beginian. Karena kalau dalam event ada kesalahan, yang ditegur pertama kali adalah MC-nya. Kalau bagus yang dipuji yang punya acara. Iya. Ya makanya kami selalu berpikir begitu. Bagaimana mungkin tetap kita berusaha membantu, tapi setidaknya kami juga ya kedepannya begitu berharap dihargai dan dilihat di Ya, tapi alhamdulillah sekarang iya. sekarang untuk teman-teman penyelenggara event di Polewali Mandar mantap. Mantap. Tapi kan sebenarnya teman-teman juga kita di Polewali Mandar ini sebenarnya takut namun Karoro. Kenapa? Kayak bilang mahal bayarannya, padahal itu semua bisa dibicarakan. Jangan sampai orang teman-teman Kalau karena ada teman-teman yang beranggapan bahwa Karoro itu mahal, itu salah. salah. Kami tidak mahal. Hanya, mari kita bicarakan. Bicarakan. Mari kita bicarakan. Karena begini banyak sekali yang akhir-akhir ini maksudnya kita bantu karena saling membantu. Iya. Jadi Malahan kemarin ada 100.000 baru-baru nih. Jadi sebenarnya kami itu jangan sampai Karoro ini dikatakan uang dan terus itu adalah bahan kami sebenarnya. Karena background kami adalah Karoro, di kita adalah lelaki pengangguran sebenarnya, mencari uang pandai. Pokoknya sebenarnya di panggung itu jangan sampai teman-teman kita buat kalian semua itu bahwa ini jokes kami, baru kita butuh uang. Ya, Itu hanya jokes di atas panggung. jangan dianggap serius. Jangan dianggap serius. Kalau boleh tahu fee terbesarnya selama MC? Waduh. Biar maksudnya jadi motivasi untuk teman-teman. Karena kan selama ini banyak orang-orang yang mungkin juga punya basic pintar bicara tapi tidak punya wadah atau tidak berani. Fee terbesarnya sebenarnya itu kalau dikumpulkan ya, Jami bilang fee terbesar di apa yang didapat setelah MC Karoro ini. Ini apa bayaran terbesar, bayaran terbanyaknya dalam satu event. Kita berapa dibayarnya berapa banyak? Sebenarnya kita pernah ambil job itu berapa kita dikasihkan jadi manajemen, disuruh garap acara Bukan untuk honor MC saja. MC saja? Iya, MC saja berapa? Berapa? Pernah ini dia 2 juta. lebih. Nah, yang jelas iya lumayan lah. Pokok tarif standar saja toh. Standarnya Karoro
Ya, sekarang Standarnya promosi. langsung saja 500.000 paling murah. Kalau ada yang di bawah 500 satu orang. Jadi kita Satu orang? Iya, satu orang. Jadi 1 juta sepaket. Kalau ada di bawahnya itu kita sudah membantu. Jadi Kalau satu teman orang, 350. kita ini sudah termasuk teman belum? Apa tangan Bisa saya mau dibicarakan. Tergantung acaranya. Jadi juga sebenarnya tergantung event, nanti tergantung berapa fee-nya. Iya. Ya Kalau kami event biasa besar, ini namanya besar kami juga. perhitungan kami itu biasa begini. Kalau kayak instansi, Iya. perusahaan yang jelas-jelas anggarannya sudah pasti, nah itu Nah, kami yang kasih besar. tarif standar. Tapi kalau yang bikin acara itu kayak Teman. teman nongkrong, Iya. teman-teman komunitas. Kita juga kasih harga standar dulu. Ah. Baru dia tawar. Oke. Nah, karena begini teman-teman komunitas atau teman-teman nongkrong yang bikin event Iya. itu biasanya kesulitannya adalah mencari sumber dana. Nah, Artinya dia saling membantu lah. Nggak mesti Ji harus sekian. Bisa dibicarakan. Karena itu uang sebagiannya kita pakai traktir teman-teman. Sumpamanya kita MC toh di Ya. Campalagian. Saya berangkat dari Polewali. Bayangkan itu Saya berangkat kalau dari mau bayar ke 100.000 habis perongkosan Kak Ces. Tidak ikhlas ke MC. Malah saya akan bicara terus. Udah berkah acara. Kalau tidak Enggak, karena sering juga begini. Kita nge-MC, bayaran sekian. Terus kalau kita nge-MC kan biasa panggil teman-teman, ayo datang ke sini acara ini seru. Kalau mereka datang, tidak mungkin dong kami tidak. Iya. Ya ini, ayo ngopi-ngopi apa kan. Nah, biasanya lari ke situ. Cuman ya namanya pertemanan. Iya, Karena tapi intinya kita intinya ya Senang-senang, bersenang-senang. senang-senang, bukan uang Iya. yang paling utama. bukan waktu ya. Yang penting ada waktu. Untuk ada waktu. Uang itu nomor kesekian bagi kami. Maksudnya untuk hanya misalnya teman-teman mau undang kita untuk MC di acaranya, minta tolong jangan sampai hanya karena uang terus berpikir tidak Iya. jadi panggil kami. Sebenarnya itu adalah itu yang banyak dibicarakan orang-orang, katanya kita mahal. Sebenarnya kami fleksibel, kabel fleksibel. Tapi nggak apa-apa sebenarnya kalau mahal, yang penting acaranya ternyata berhasil. Iya, Cara tergantung MC-nya sih. juga enak. Sebenarnya kami juga ini merasa masih kecil sekali. Iya, Kita sebenarnya masih minder dengan dibandingkan teman-teman senior-senior kami. lain. Kami selalu ketika tampil di situ minder terus, takut malu-malu kiyu, kasihan. Bilang apa tuh kita ini. Iya, kalau dari kami selalu merasa kayak sebenarnya tidak besar pikir kita, maksudnya masih kecil sekali kalau hanya misalnya skala di sini tuh masih kecil sekali, tapi alhamdulillah banyak orang apresiasi dan kasih kepercayaan untuk handle acaranya. Jadi sudah sebenarnya tidak diragukan lagi, karena sudah cukup lama ya Kak, dari tahun 2015. Ya 6 tahun lah. 6 tahun. Pokoknya ini adalah cowok yang paling banyak baju kopel sama dengan dia. Mungkin sekitar ada Kalau lah. baju event kami, baju kaos kami itu tidak ada yang beli. Semua baju event. Semua baju event. Jadi kita ada hampir 20-an lebih sama jas, celana. Pokoknya kita janjian. Kalau kita persiapannya itu, kok teman-teman mungkin musisi persiapannya itu main musik, latihan. Kalau kami, halo, kita pakai baju apa bro? Baju apa kalau sudah habis stok baju, warna apa bagus dipakai. Jadi kalau sebelum MC ada latihannya dulu, atau pas langsung di panggung langsung main gitu. Berdoa, itu saja sih. Berdoa intinya. Dan tentunya kita belajari apa Ya. isi acaranya. Si acaranya saja. Pastikan treatment tiap acara beda-beda atau tergantung acaranya. Apa kalau acara itu kayak memang di briefing dari panitia harus begini, nah kita biasa ngikuti. Tapi paling sering itu kita datang, kita minta ada rundownnya. Yang punya acara bilang kita sendiri bikin rundown. Nah, kalau sudah ada bahasa begitu, ini artinya acara ini sangat matang. Tapi dan itu membuahkan hasil buat kita. Jadi setiap ada acara Tapi itu challenge, maksudnya Challenge. itu apa? kita buat acara Challenge. Kita buat acara biasanya tuh kalau ada acara kita selalu tawarkan, ayo seperti ini. Ya, jadi seperti kami ini. biasa diskusi dengan panitianya, dia misalnya kasih rundown kan,
Nah, kadang kami baca rundownnya, oh kayaknya menarik kalau diisi ini Kak, kayaknya menarik kalau diisi ini. Nah, dari situ biasa panitia juga bilang, oh iya oke, silakan. Begitu biasa. Iya. Sebenarnya itu cuma kami bikin persona di atas panggung itu kita menjadi orang bodoh. Padahal tapi kan kita tidak perlu menunjukkan kami background ini, kami sarjana ini, ya tidak perlu karena tidak apa-apa kita dilihat bodoh oleh orang. Tapi seharusnya tidak dibilang bodoh ya Kak, karena jadi seorang master of ceremony itu harus punya banyak referensi, harus banyak, tadi sudah disampaikan, harus banyak baca buku, baca koran, belajar sama yang lebih senior. Jadi nggak bodoh ya Kak, karena tidak semuanya orang bisa MC, apalagi spesialis lucu. Kan? Ada spesialisnya dong. Tidak semua orang bisa ada lucu. spesialis lucu. Jadi ada MC spesialis sedih. Betul. apakah sebenarnya masih bisa lebih lucu daripada ini atau lebih sedih daripada ini? Tidak, maksudnya begini, kami tidak apa-apa terserah mau dibilang apa ketika ada di atas panggung, karena kami tujuannya adalah menghibur. Nah, jadi kami biasa kayak bodoh-bodoh di atas panggung, tapi tidak apa-apa. Gimik ya? Iya, kadang gimik. Dan kalau ini ya, kami berdua biasanya kalau di atas panggung, ini saya bagian yang jepuk-jepuknya, yang banyak rusak-rusaknya, mudah-mudahnya. Saya biasa bagian yang meluruskan. Pokoknya kalau ada briefing, ini bagian briefing ya, urus kau briefing. Baru dia briefing ya, saya kan paling malas, santai. Pergi briefing ya, saya tinggal apa, oke ya, langsung saja. Penting inti-inti acaranya. Apalagi kalau ada bahasa Inggrisnya, waduh, mahati maka saya. Saya pintar Inggris, of course. Yes. I love you. I love you too. Tapi sebelumnya itu, tadi kan pertanyaan tadi, hal yang pencapaian yang paling didapat dari Karora itu, yang paling tinggi kan tadi honor. Pencapaiannya ini sebentar lagi nih, pencapaiannya ini sahabat saya ini pencapaian tertingginya itu adalah dia akan menikah tanggal 17 Januari. 17 Januari itu pencapaian tertingginya. Jadi pencapaian tertinggi. Iya, karena kan hasil pundi-pundi dari Tidak juga ya. Oh iya. Kalau saya ya hasil dari pundi-pundi itu. Kalau ditanya pencapaian tertinggi saya bisa punya anak sampai sekarang gara-gara Karora. Kalau Kak Set udah. Oh ya, dia sudah ada ekornya. Kalau saya baru mau OTW. OTW itu jelasnya narik. Doakan teman-teman ya. Oke, jadi open donasi buat acaranya Tio. Tolong. Oke, jadi itu kalau secara materi pencapaian terbesarnya sudah menghasilkan apa aja Kak? Kalau materi ya, apa ya? Oh ini apa? Kalau saya kemarin sempat beli kamera dari hasil Karora ini. Ada satu iPhone, wah bisa beli kamera. Langsung beli. Tapi untuk kebutuhan konten, bikin konten. Kalau saya ada anakku. Saya bisa menikah gara-gara Karora. Banyak sponsor masuk. Ya. Jadi selain bisa menghasilkan pundi-pundi tadi, sebenarnya penting juga untuk menghasilkan relasi. Karena dari MC punya channel Karora TV, jadi makin banyak relasi dan link-link. Lebih mempermudah sebenarnya. Itulah juga keuntungannya yang paling utama, karena kita bisa banyak teman-teman. Kami juga ini sebenarnya rakyat biasa. Apalagi kalau kayak saya yang kerjanya sebagai wedding photographer, biasanya sangat membantu. Oh kita balik Kak yang foto. Oh iya. Jadi lebih komunikasinya lebih enak biasa. Dan kita bisa kenal sama pejabat-pejabat. Masuk warung kita makan gratis, pulang bayar. Masuk gratis, pulang bayar. Jadi pentingnya juga untuk dapatkan relasi sampai ke pemerintahan ya, pejabat-pejabat. Ya, bisa dibilang begitu. Oke, menyambung tadi Kak, kalau yang sudah bahas MC, untuk konten kreatornya bikin di channel YouTube-nya kan ada Karora TV, sudah beberapa konten yang dibuat, dipublish, buat konten cerita-cerita pendek. Itu temanya adakah khusus atau yang berdasarkan kisah pribadi atau gimana tuh Pak? Bingung juga sih. Enggak, kalau di YouTube sama kayak MC tadi, kami atas
keinginan untuk bersenang-senang. Tapi, Sebenarnya awalnya itu konten, bisa dikatakan konten kreator, kita cuma diajak itu, kita paling banyak MC Karoro dan akhirnya Alvin, kita proteksi, menawarkan kita bagaimana kalau kita bikin YouTube channel YouTube, namanya kita namanya Karoro. Cukup tidak sampai berapa 1 menit dan namanya itu pun dihasilkan. Oke, Karoro TV. Oke, itu saja. Oke, jadi. Dan isinya pun itu murni untuk senang-senang. Jadi ada konten yang memang kadang kami ingin bikin, ada jokes atau apa yang tidak bisa dilempar di atas panggung. Kami tampilkan dalam bentuk visual di YouTube channel. Iya, sebenarnya banyak keresahan kami yang ingin kita bikin, tapi sangat susah untuk mempertemukan kami bertiga. Salah satunya yang mempertemukan kami adalah uang, adalah promo, waktu. Kalau ada ingin dipromokan dan ada uangnya, itu bisa mengumpulkan kami bertiga. Tapi mungkin karena ini kami tidak fokus ke channel YouTube. Makanya kontennya sedikit, dan kami bikin ketika ada waktu, pas lagi kosong semua, terus ide lagi ada. Karena kami tidak masih jarang yang betul-betul ayo kita bikin ini harus tayang tanggal segini. Enggak, kami bikinnya betul-betul ketika ada ide, ada waktu, ayo eksekusi. Iya, untuk senang-senang. Jadi kami bikin untuk senang-senang saja, karena ketika kita bikin untuk senang-senang, tidak ada beban yang berat untuk kita bikin itu. Jadi bikinnya juga senang-senang, tidak ada beban. Berarti kekosongannya Kak Seth sama Kak Teh ini produktif ya, bisa dibilang. Kan biasa karena kalau orang lain tidak ada kerjaan ya biasa tidur. Biasa ngapain? Kok ketawa. Tapi kan bilang sama Kak Teh. Kalau dibilang tukang tidur, yang kalau dilihat dari mukanya, siapa yang paling tukang tidur di antara kami berdua? Siapa yang paling tukang tidur? Di antara saya berdua. Kak Tio, betul. Jadi kalau saya ada job pagi-pagi itu jam 6 mulai jam 7, dia itu begadang. Tidak tidur sampai pagi. Karena saya begini, karena kebiasaanku produktif di malam hari. Saya ngedit foto, ngedit video itu malam. Jadi supaya tenang apa dan lain. Kalau siang ya saya balik jam tidurku. Jadi bukan berarti tukang tidur. Banyak orang bilang jam begini baru bangun. Anda tidak tahu saya jam berapa tidurnya. Kadang saya tidur tuh jam 7 pagi, nanti bangun jam 1 siang. Saya balik waktu. Kita balik waktunya sebenarnya. Ada yang apa itu? Pepatah mengatakan bangun pagi nanti diluangi dipatok ayamnya. Rezekinya dipatok ayam, boy. Mana mau dipatok ayam, saya lebih diluang bangun daripada ayam. Berarti Kak Seth yang patok rezekinya ayam. Iya. Kalau dia memang harus bangun pagi karena ngajar. Coba kalau dia bukan guru, pasti bangunnya juga siang. Jadi saya tunggu jawab sampai jam 4 subuh kita cerita, harus bangun pagi, kita mengajar 7.30, mata merah, kita pakai kacamata saya. Untuk menceritakan kehidupan bangsa. Hujan perlu di luar. Motor teh. Ya, tapi maksudnya kegiatannya Kak Teo sama Kak Seth ini cukup produktif. Selain Kak Seth sebagai guru, Kak Teo sebagai fotografer, juga seorang MC juga, konten kreator juga. Jadi memang cukup produktif ya Kak. Jadi setidaknya adalah yang bisa dilakukan. Yang saya tadi mau sampaikan kan biasanya ada orang tidak mau ngapa-ngapain, misalnya hanya nonton drakor, nonton drama. Jangan salah, saya juga penonton drama Korea. Iya, tapi tidak melakukan aktivitas lain. Jadi Kak Teo dan sebenarnya suka nonton juga. Bisa dibilang bisa lah jadi sosok inspiratif anak muda. Kalau kita suka drakor, ya suka juga. Kita nih genre film kami yang berbeda ya. Dia suka Korea, saya suka India. Tapi saya suka semua genre. Oh iya, saya juga suka kamu. Ada, sudah punya anak bro. Iya. Itu. Oke, jadi itu teman-teman perbincangan kami, ngobrol pintar kami bersama Karoro, tim Karoro ya. Kacok Roa-Roa. Dan untuk kalau mau calling Karoro nih bisa calling di mana nih Kak? Calling di bawah sini. Ya, di bawah sini ya. Ada akun Instagram dan kalau akun Instagramnya tuh ada di sini. Kalau akun Instagramnya saya ada di sini. Kalau saya ada di sini.
Oke. Nah, Jadi, kalau ya. akun WhatsApp ada di Jadi asing asing tiup-tiup. Oke, jadi itu teman-teman. Ya, kalau ini mau apa? masih ada. Facebook, Oh, kami iya, cek iya. di Facebook ada di sini. Iya. Biar susah ini soalnya. Oke. Muncul di awal ini dan ini yang terakhir. Oke, terima kasih untuk Kak Tio dan Kak Seth Sama-sama. sudah berkenan hadir di studio Toba Polman berbagi kisah dan cerita yang sudah dibagi juga ke teman-teman. Semoga Ini channel bagus sekali nih channel. terima kasih. Semoga Channel paling makin lancar jobnya. Nanti untuk Kak Tio semoga lancar Amin, amin. pernikahannya, Amin. langgeng, sakinah mawaddah warohmah juga. Kak Seth Amin. juga semoga Semoga apa? bahagia selalu. Oke. Semoga cepat sadar istri. Iya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa, boleh dibantu, jangan lupa apa? Like, subscribe, share, apa lagi? Komen. Yang positif dan kritik saran yang membangun. Terima kasih teman-teman. Stay healthy, stay positif. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Like, subscribe, comment, like, subscribe, comment. Oke, Kak.